Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 820 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Rabu 23 Juni 2021 dari kitab Galatia pasal 6 ayat 7 mengatakan, "Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Unang hamulilu, dang olo debata leaan, ai iai disabur halak ido gotilonna." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, uang bukan segalanya. Dapat menjadi pengingat bagi kita dan bagi orang terdekat kita bahwa kebahagiaan tidak hanya dapat diraih dengan uang. Uang merupakan suatu benda yang sangat dibutuhkan banyak orang. Dalam bekerja, tujuan semua orang tentunya adalah untuk mendapatkan uang. Namun demikian, uang dapat membeli tempat tidur, tetapi bukan untuk membeli tidur yang nyenyak. Uang dapat membeli jam, tetapi bukan untuk membeli waktu. Uang dapat membeli buku, tetapi bukan untuk membeli ilmu. Uang dapat membeli makanan, namun tidak untuk membeli selera makan. Uang dapat membeli rumah, tetapi bukan untuk membeli keluarga. Uang dapat membeli obat dan vitamin, tetapi bukan untuk membeli kesehatan. Uang dapat membeli hiburan dan kesenangan, namun bukan untuk membeli kebahagiaan. Uang dapat membeli banyak hadiah, namun tidak dapat membeli cinta. Uang dapat membeli patung salib, tetapi tidak dapat membeli keselamatan. Uang adalah alat tukar yang sah bagi kita. Rasul Paulus mengharapkan jemaat Galatia agar dengan sukarela saling mendukung antara jemaat dan mendukung pelayanan. Paulus menulis hukum universal, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Rasul Paulus menyapa kita tentang apa yang kita lakukan dalam hidup kita, dan kepada siapa hidup kita tujukan. Ia menggunakan hukum alam ini dengan begitu jelas dan sederhana untuk mengilustrasikan hukum rohani tentang menabur dan menuai, menanam dan menuai. Sesuatu yang dijual hanya akan Anda dapatkan jika Anda membelinya.
Apapun yang Anda peroleh, Anda harus memperolehnya dengan membayar harga. Jadi dalam hal apa yang kita tanam akan kita tuai. Apapun yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Pastilah Anda akan terkejut bila tuaian yang Anda peroleh adalah sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda tabur. Anda menabur gandum, pastilah Anda akan menuai gandum juga. Betapa kecewanya Brori Pesolima ketika menemukan buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Begitu juga dalam hal dunia rohani. Rasul Paulus menasehatkan karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur untuk dunia, jika ia menabur dalam dagingnya, jika energi dari hidupnya ditujukan untuk hal-hal duniawi, maka ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Seseorang bisa saja menabur untuk dagingnya, tuaiannya dapat saja berupa uang, berupa kekayaan, berupa kesuksesan, kesenangan, kebebasan dari kelaparan, berpesta pora. Paulus berkata, tidak ada tuaian rohani dari sana. Barang siapa menabur dalam roh, mendukung pekerjaan Allah, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Paulus menulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia pasal 6 ayat 9. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tolonglah kami agar tidak sesat dan tidak pernah mempermainkan Tuhan, tetapi selalu setia menabur dalam roh. Kiranya menuai juga dari roh. Mampukan dan kuatkanlah kami, supaya kami semakin mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 820 ayat 3. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.